Saya Hedi Lugito, Ketua DKPP RI, didampingi 2 anggota DKPP lainnya. Yang sebelah kanan saya, Idewa Kadek Wiarsara Kasandi. Dari namanya sudah kelihatan kalau dari Bali, Pak. Kemudian yang di kiri saya, Bapak Muhammad Tio Aliansah. 2 anggota DKPP yang lainnya tidak bisa hadir. 1 Bapak C. Kristiadi karena beliau sedang bersidang di luar daerah, dan juga Ibu Ratna Dewi Pitalolo juga melakukan persidangan di luar daerah. Jadi kami cuma bisa hadir bertiga. Saya langsung saja di sini, Pak, harus ke sini. Iya, sebentar, Pak. Ya, silakan. Ini Pak Ketua ini apa ini? Tahu bahwa saya nanyakan kok nggak cukup anggotanya dijawab langsung oleh beliau tadi. Silakan Pak Ketua. Jadi ada beberapa poin di dalam permohonan-permohonan itu yang menyoal apa yang Bapak lakukan terkait dengan penyelenggara pemilu. Nanti disampaikan mungkin 15-20 menit. Nanti kita akan mendalami apa yang disampaikan itu. Dan untungnya pihak-pihak ini nggak akan menanya Bapak, cuman ini dialog dengan hakim saja yang disaksikan oleh pihak-pihak ini. Jadi agak lebih nyaman lah. Kalau diserahkan yang lain nanti pertanyaannya jadi lebih panjang begitu. Baik. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Yang Mulia. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Yang Mulia, Ketua dan anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Kemudian yang saya hormati para pemohon, juga yang saya hormati para termohon. Sesuai dengan undangan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Sesuai dengan undangan dari Mahkamah Konstitusi nomor 11 tanggal 2 April, DKPP diminta memberi keterangan sesuai dengan fungsi serta kewenangannya dalam hal yang berkaitan dengan perkara nomor 1 dan perkara nomor 2 PHPU. Dalam kesempatan ini saya mohon izin untuk menyampaikan beberapa hal yang menyangkut kewenangan DKPP. Jadi DKPP paling tidak diberi amanat oleh pasal 155 Undang-Undang nomor 7 2017 tentang pemilihan umum. Diberi kewenangan untuk memeriksa dan memutus aduan atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU RI, anggota KPU Provinsi, dan anggota KPU Kabupaten Kota, juga anggota Bawaslu RI, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten Kota. DKPP memiliki kewenangan memanggil para penyelenggara pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk dimintai keterangan atau diberi kesempatan melakukan pembelaan. Juga memanggil para pelapor, saksi, atau pihak lain, terutama pihak terkait, untuk dimintai keterangan, termasuk dimintai dokumen atau bukti. Kemudian DKPP juga bisa memanggil saksi dan juga mengundang saksi ahli. Semuanya dilakukan sebelum memberikan keterangan saksi, dilakukan disumpah. Dalam menjalankan fungsi selaku lembaga yang memeriksa dan memutus pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, DKPP terikat pada hukum acara yang diatur oleh Peraturan DKPP nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman beracara kode etik penyelenggara pemilu. Adapun prosedur-prosedur penanganan pengaduan
dilakukan melalui berbagai tahapan. Siapa yang bisa mengadukan ke DKPP adalah masyarakat yang memiliki hak pilih. Artinya setiap masyarakat yang memiliki hak pilih boleh melakukan pengaduan ke DKPP. Dari pengaduan-pengaduan tersebut, DKPP melakukan verifikasi administratif. Kalau lolos seperti biasanya, kita lakukan verifikasi material. Kemudian tahap berikutnya dilakukan pencatatan di buku registrasi perkara. Selanjutnya dilakukan penjadwalan penetapan setelah memenuhi syarat bahwa perkara ini diregistrasi, kita jadwalkan untuk disidangkan. Tahap berikutnya, DKPP akan tentu saja akan memanggil para pengadu atau pelapor dan juga saksi untuk hadir di persidangan. Tahap pemanggilan paling tidak harus dilakukan 5 hari sebelum dilaksanakan sidang. Setelah dilakukan pemeriksaan dapat dilakukan meliputi berbagai hal. Di antaranya memeriksa tentang kedudukan hukum pengadu dan atau pelapor, mendengarkan keterangan pengadu dan atau pelapor, mendengarkan keterangan dan pembelaan teradu atau terlapor, mendengarkan keterangan saksi di bawah sumpah, mendengarkan keterangan ahli di bawah sumpah, mendengarkan keterangan pihak terkait, memeriksa dan mengesahkan barang bukti. Kemudian tahap berikutnya menetapkan putusan. Putusan ditetapkan lewat rapat pleno seluruh anggota majelis dan anggota DKPP. Alhamdulillah, pleno DKPP selalu mencapai mufakat. Belum pernah selama periode saya belum pernah terjadi dissenting opinion. Jadi selalu bulat dalam menetapkan putusan atau sanksi. Bapak Ibu yang saya hormati, yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, jadi berdasarkan data tahun 2023, DKPP sudah memeriksa sebanyak 322 aduan. Sangat besar. Artinya setiap hari satu. Jenis aduannya macam-macam, tidak semuanya menyangkut soal tahapan pemilu. Ada juga dugaan-dugaan pelanggaran etik yang non tahapan pemilu. Misalnya soal penyalahgunaan minuman keras di kantor, perselingkuhan antar penyelenggara pemilu, utang piutang, dan perbuatan asusila lainnya. Jadi tidak semata-mata tentang yang berkaitan dengan tahapan pemilu. Perkara terbesar di luar tahapan pemilu adalah perkara asusila. Tapi masih terbesar, 90% masih perkara tahapan yang berkaitan dengan tahapan pemilu. Untuk jumlah pengaduan 3 bulan terakhir ini, mulai Januari sampai tanggal 2 April kemarin, jumlahnya mencapai 166 pengaduan. 90% pengaduan berkaitan dengan tahapan pemilu. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan betapa besarnya jumlah pengaduan ke DKPP. 166 dalam waktu 3 bulan. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi, dari jumlah 322 pengaduan tersebut yang ditangani DKPP tahun 2024, terdapat 4 perkara dengan teradu ketua dan anggota KPU RI terkait dengan pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden Bapak Prabowo Subianto dan
Bapak Gibran Rakebumi Raka. Perkara itu diregistrasi dengan nomor perkara 135, 136, 137, dan 141. Dalam memeriksa perkara tersebut, DKPP berpegang teguh pada pedoman beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Semua tahapan sudah kita lalui. Pada akhirnya DKPP mengambil keputusan dan dibacakan terhadap 4 perkara tersebut. Putusan sudah dibacakan pada tanggal 5 Februari 2024, yaitu terkait putusan perkara nomor 135, 136, 137, dan 141. Adapun putusan DKPP itu dibacakan secara terbuka dan bisa disaksikan lewat channel YouTube. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, bersamaan ini sudah kami lampirkan putusan yang untuk perkara 135, 136, 137, dan 141 sudah kami serahkan kepada Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi. Mohon untuk dipelajari. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang diberikan kepada DKPP di ruangan ini. Selanjutnya bila ada pertanyaan-pertanyaan, saya harapkan pertanyaan tidak sampai menyangkut pada pokok perkara. Karena bagaimanapun DKPP meskipun sebagai penyelenggara pemilu diberi tugas sebagai majelis etik yang secara etika tidak dibenarkan membicarakan putusan DKPP di luar persidangan. Jadi karena putusan DKPP sudah kami serahkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kami serahkan sepenuhnya untuk melakukan pengajian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.